Selamat siang. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Statistik Penelitian khusus untuk analisis data kategorik. Analisis data kategorik merupakan suatu kajian yang dilaksanakan terhadap suatu data di mana data tersebut bersifat kategorikal yang dapat memberikan informasi. Data kategorik merupakan data di mana variabel-variabelnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau kategori seperti jenis kelamin, agama yang dianut, atau ras kulit dari responden. Analisis data kategorik dapat dilakukan bila mana kita mencoba membuat analisa ada keterkaitan satu faktor atau variabel kategorik dengan faktor lain. Seperti adanya keterkaitan antara perbedaan jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan skala pengukuran, data digolongkan dalam 4 tipe, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk skala nominal merupakan skala pengukuran paling rendah. Sebagai contoh, dalam pengkodean jenis kelamin, kode 1 untuk laki-laki dan kode 0 untuk perempuan. Ini hanya untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan saja. Skala ordinal hampir sama dengan skala nominal. Skala ordinal sudah mempunyai urutan tingkatan. Angka 1 memiliki nilai lebih tinggi dari angka 0. Contoh untuk skala ordinal adalah tingkat kepuasan, misalnya dalam Important and Performance Analysis. Menurut skala Likert, sangat puas diberi angka 5, puas dikasih angka 4, cukup puas 3, tidak puas 2, dan sangat tidak puas 1. Skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk tingkatan. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki nilai atau bobot nilai yang sama. Skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai semua sifat skala interval. Satu sifat yang lain dari skala rasio dengan memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ada beberapa pendekatan atau metode analisis pada data kategorik. Pertama, analisis asosiasi. Kedua, analisis perbandingan atau rasio prevalensi. Dan yang ketiga adalah analisis kecenderungan atau odds value. Analisis asosiasi. Analisis asosiasi bertujuan untuk melihat adanya perbedaan atau hubungan dari dua peubah yang diteliti. Contoh hipotesis asosiatif. H0 tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Sedangkan H1 ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Kedua, analisis perbandingan atau rasio prevalensi. Ini untuk melihat perbandingan dari adanya perbedaan dalam atau level kategori faktor utama. Contoh rumusan hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan
sesudah remedial. H1, terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah remedial. Yang ketiga, analisis kecenderungan atau odds value. Analisis kecenderungan dipakai untuk melihat kecenderungan dari setiap kategori atau level pada faktor utama dengan perbedaan faktor yang lain. Pada saat ini, saya mengambil pengujian chi-square, uji analisis chi-square. Uji chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat, adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi atau OI dengan frekuensi harapan atau EI yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang akan diamati. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Oleh sebab itu, ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count F0 sebesar 0. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan expected count FA kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Apabila tabel kontingensi 2x2 seperti di atas, tetapi tidak memenuhi syarat, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan Fisher-Ersat test. Rumus daripada Pearson chi-square atau chi-kuadrat. Chi-square sama dengan sigma dari O kurang E pangkat 2 per E, di mana O merupakan nilai observasi atau pengamatan dan E merupakan nilai expected atau harapan. DF atau degree of free diperoleh dari B kurang 1 kali K kurang 1, di mana B adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Apa kegunaan daripada uji chi-square? Kegunaan daripada uji chi-square, pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau independent test. Yang kedua, apakah satu kelompok homogen atau tidak? Homogeneity test. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data atau goodness of fit test. Uji chi-square digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Digunakan juga untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Yang ketiga berikut adalah cocok digunakan untuk data yang kategorik, data diskrit atau data yang nominal. Bagaimana cara menginterpretasi terhadap chi-square? Caranya adalah menentukan degree of free DF atau derajat bebas DB.
melihat nilai chi-square pada tabel. Berikut membandingkan antara nilai chi-square dari hasil perhitungan dengan nilai chi-square dari tabel. Rumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji akan berbunyi sebagai berikut. H0, kedua variabel bersifat independen satu dengan yang lain. H1, kedua variabel bersifat dependen satu dengan yang lain. Rumus chi-square sebagai berikut. Chi-square hitung diperoleh dari sigma Ni kurang Nij kurang Eij pangkat 2 per Eij, di mana I mulai dari 1 sampai dengan R dan J dari 1 sampai dengan C. Nij adalah pengamatan yang termasuk dalam kategori ke I dari variabel independen dan kategori ke J dari variabel dependen. Eij merupakan frekuensi harapan pengamatan yang termasuk dalam kategori ke I dari variabel independen dan kategori ke J dari variabel dependen. R merupakan jumlah kategori dalam variabel independen. C merupakan jumlah kategori dalam variabel dependen. Ni merupakan banyaknya pengamatan yang termasuk dalam kategori ke I dari variabel independen, dan Nij merupakan banyaknya pengamatan yang termasuk dalam kategori ke J dari variabel dependen. Kriteria pengujian. Menolak atau tolak H0 jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Judul yang akan saya presentasikan pada saat ini yang akan dianalisis adalah hubungan status ibu bekerja terhadap menyusui ASI eksklusif. Permasalahannya, apakah ada hubungan antara status ibu bekerja terhadap menyusui ASI eksklusif? Hipotesis yang diambil adalah H0, status ibu bekerja atau variabel X, tidak ada hubungan signifikan terhadap menyusui ASI eksklusif variabel Y. H1, status ibu bekerja X ada hubungan signifikan terhadap menyusui ASI eksklusif. Adapun data yang akan diolah pada saat ini adalah yang pertama adalah nomor respondens, yang kedua, kolom kedua adalah status ibu bekerja variabel X dan menyusui variabel Y. Untuk status bekerja, angka 1 berarti ibu tidak bekerja, angka 2 untuk ibu yang bekerja. Kemudian untuk menyusui eksklusif, angka 1 tidak menyusui ASI eksklusif dan angka 2 adalah menyusui ASI eksklusif. Sekarang kita akan masuk pada output SPSS-nya dengan cross tabs. Oke, kita akan buka aplikasi SPSS. Tampilannya seperti ini. Kita klik variable view. Kemudian untuk column name kita kasih status bekerja.
Kemudian pada desimalnya kita kasih 0. Kemudian pada label kita berikan status ibu bekerja. Values kita kasih angka. Pada kotak labelnya kita klik 1. Untuk labelnya kita beri tidak bekerja. Kemudian kita add. Untuk value kita ketik angka 2. Label ibu bekerja atau bekerja. Kemudian kita add. Kemudian kita oke. Untuk baris kedua kolom pertama kita ketik menyusui eksklusif. Menyusui ASI tidak menggunakan spasi. Menyusui ASI. Kemudian untuk desimalnya kita kasih 0. Untuk labelnya kita beri nama menyusui ASI eksklusif. Sama halnya dengan value, boleh kita langsung untuk value kita klik yang akan muncul layar seperti ini. Untuk value kita beri angka 1. Untuk label tidak menyusui eksklusif, tidak menyusui eksklusif. Kemudian kita add. Untuk value 2 menyusui eksklusif. Kemudian kita oke. Dan untuk datanya saya sudah siapkan data. Kita klik dulu variable view-nya. Akan terbaca di sini status bekerja daripada ibu dan menyusui ASI. Saya sudah mempunyai data dalam bentuk Excel. Yang ini ada 50 responden yang sudah saya kategorikan atau sudah berikan pengkodean. Kita untuk status ibu bekerja, yang bagian A adalah status ibu bekerja dan kolom B adalah ibu menyusui. Untuk angka 1 saya sudah terangkan yang tadi. Angka 1 untuk kolom A adalah tidak bekerja, dan angka 2 untuk yang bekerja. Pada kolom B untuk angka 1 adalah ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, dan angka 2 adalah ibu yang memberikan ASI eksklusif. Kemudian kita akan copy data ini. Kita boleh copy satu-satu ya. Kita akan copy dengan Ctrl
atau kita pakai copy, kemudian kita klik lagi data SPSS-nya, kemudian kita paste. Sudah jadi. Kemudian kita kembali ke kita ke variable view, sudah ada, data view-nya sudah ada. Oke. Dari data view kita dapat lihat ini. Kemudian kita analyze. Kita ke deskriptif statistik, kemudian kita cari cross tabs. Klik cross tabs. Maka untuk status ibu bekerja kita masukkan ke rows, ke kolom row, dan menyusui ASI eksklusif ke kolom. Kemudian selanjutnya kita klik statistik. Karena kita akan menggunakan uji chi-square, maka kita beri centang chi-square. Dan kebetulan data yang saya gunakan adalah data nominal, maka ada kotak nominal, kita klik contingency coefficient, P and Cramer's V, lambda, kemudian kita continue. Kemudian kita klik cells, kita pada kotak cross tab cell display, kita pada kotak count kita centang observed, kita centang expected, kemudian kita continue. Selesai, kita oke. Ya, inilah uji hasil daripada output SPSS-nya. Maka akan muncul output SPSS-nya. Kita bagaimana membaca output SPSS-nya? Pertama, di case processing summary. Untuk status ibu bekerja dengan menyusui ASI eksklusif, N-nya ada 50. Berarti tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga 100%. Tidak ada data yang missing. Kemudian untuk status ibu bekerja dengan menyusui ASI eksklusif, terus tabulasinya. Kita akan lihat di sini. Untuk status ibu bekerja ada 8 orang yang tidak menyusui eksklusif, ASI eksklusif. Sedangkan pada kolom yang kedua ada 17 ibu yang tidak bekerja tetapi memberikan ASI eksklusif. Jadi total untuk ibu yang tidak bekerja adalah 25. Ini yang harus diperhatikan adalah expected count-nya. Expected count-nya 12,5 untuk ibu tidak bekerja dan tidak menyusui, sedangkan expected count-nya untuk ibu tidak bekerja tetapi memberikan ASI eksklusif ada 12,5. Yang berikut untuk baris yang kedua, status ibu bekerja dengan kolom pertama, ibu yang tidak menyusui. Untuk status ibu bekerja ada 17 ibu yang tidak menyusui atau tidak memberikan ASI eksklusif. Sedangkan untuk ibu yang bekerja dan memberikan ASI eksklusifnya ada 8. Jadi untuk ibu yang bekerja ada 25 orang. Yang harus diperhatikan di sini adalah expected count-nya. Untuk expected count untuk ibu yang bekerja tetapi tidak memberikan
ASI eksklusif adalah 12,5. Dan untuk expected count-nya untuk ibu yang bekerja dan memberikan ASI eksklusifnya ada 12,5. Jumlah semuanya adalah 50. Tidak ada yang di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke output atau bagaimana interpretasi daripada analisis atau hasil dari chi-square itu sendiri. Oke. Ada tadi sudah diterangkan tadi bahwa di sini di bagian A, no cell have expected count less than the minimum expected count 12,5. Jadi tidak ada sel yang di bawah 5, less than di bawah 5. Jadi yang kita gunakan adalah kolom atau value yang ada pada Pearson chi-square. Sekali lagi, yang digunakan adalah Pearson chi-square. Yang sudah dijelaskan pertama kali yang terdahulu bahwa kalau misalnya pada tabel ada 2 kali 2, kemudian masih ada yang nilai expected count-nya lebih dari 20%, berarti yang kita gunakan adalah Fisher-Exact test. Tapi di sini no cells have expected count less than 5. Jadi tidak ada nilai ekspektasi atau hasil hitungannya yang nilai ekspektasinya di bawah dari 5. Jadi yang digunakan adalah Pearson chi-square. Bagaimana menganalisis atau membaca hasil daripada analisis chi-square itu? Berdasarkan tabel output diketahui nilai asymptotic significance untuk two-sided adalah 0,01 pada uji Pearson chi-square. Karena nilai asymptotic yang ini, nilai asymptotic ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau tidak, atau terdapat hubungan antara status bekerja dan memberikan ASI eksklusif. Sekali lagi, karena nilai asymptotic 0,11 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan antara status ibu bekerja dengan pemberian ASI eksklusif. Kemudian kita bagaimana dengan directional measures? Kita lihat pada lambda simetriknya 3 value-nya 0,360. Itu kalau misalnya kita dapati dia angka value-nya mendekati angka 1, berarti dia memiliki hubungan yang erat. Tetapi ini 0,36 berarti ada hubungan tetapi lemah. Kemudian bagaimana dengan kita akan membaca untuk tabel simetrik
symmetric measure. Pada tabel symmetric measure, dasar yang digunakan adalah aproksimasi signifikan. Measure itu menandakan, hampir sama dengan yang di atas, menandakan seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Seberapa kuat. Untuk nilai value pada P Cramer contingency coefficient, dia mempunyai nilai yang sama. Nah, karena nilainya sama 0,01, itu kurang dari 0,05. Berarti kedua variabel, hubungan kedua variabelnya sangat lemah. Oke? Sekarang hasil outputnya sudah ada. Kita kembali ke kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai asymmetric pada two-sided pada uji Pearson chi-square adalah sebesar 0,011. Karena nilai asymmetric two-sided 0,011 kurang dari 0,05 dan chi-square hitung kurang dari chi-square tabel yang 6, untuk chi-square hitung adalah 6,480, sedangkan untuk chi-square tabel 7,879, maka chi-square hitung kurang daripada chi-square tabel. Maka berdasarkan pengambilan keputusan di atas, H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat 3 besaran nilai yang sama untuk menghitung korelasi antara variabel status ibu bekerja dengan ibu menyusui eksklusif. Nilai variabel tersebut signifikan. P Cramer's contingency coefficient adalah 0,011. Dalam tabel terlihat 0,01 menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut lemah. Sumber diambil dari ini website yang dikarang oleh Insinyur Rahayu Astuti, Master Kesehatan. Terima kasih untuk presentasi tugas mata kuliah Statistik Penelitian. Kiranya masukan dari dosen pembimbing Dr. Kori Pitoy MSc dapat memberikan arahan untuk perbaikan dan untuk rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat siang.